kita akan menerima pahala. Nah, itu arti kata miston, dari kata mistos. Maaf. Nah, hanya Tuhan yang tahu bentuk dan kapan diberikan kepada setiap orang yang menanam dan menyiram. Ya. Kapan diberikan upah itu? Kita tidak tahu. Kapan diberikan hadiah itu? Kapan diberikan balasan itu? Kapan diberikan penghargaan itu? Kapan diberikan pahala itu? Kita tidak tahu. Firman Tuhan tidak menjelaskannya kapan. Dalam bentuk apa? Firman Tuhan juga tidak menjelaskannya. Ya. Nah, karena itu ini memberikan kita pemahaman bahwa kita tidak perlu menuntut dan mengingatkan Tuhan bahwa kita telah melakukan pekerjaan Tuhan. Lalu apa yang harus saya terima? Tuhan sudah siapkan apa yang harus diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Terkadang dalam pekerjaan Tuhan kita mungkin ada yang berpikir atau mungkin ada yang pernah berkata, Tuhan, saya sudah melakukan yang ini, saya sudah berkorban, saya sudah melakukan banyak hal, tetapi apa yang saya terima? Saya sudah melakukan begitu banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Saya sudah melakukan penginjilan dimanapun, kemanapun saya pergi. Saya memberitakan Injil itu. Tetapi apa yang saya terima? Ya. Tidak usah bertanya seperti itu. Mengapa? Karena firman Tuhan sudah jelas. Bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, maka dia akan menerima balas, terima penghargaan. Dan perlu kita ingat bahwa konsep Tuhan tentang pahala, tentang penghargaan, konsep atau pikiran kita. Nah, terkadang kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan, tetapi apa yang kita terima? Hinaan. Apa yang kita terima? Tidak dihargai. Apa yang kita terima? Tidak dianggap. Ya. Dan kita mengatakan, Tuhan kok seperti ini? Saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kok yang saya terima seperti ini Tuhan? Saya tidak dihargai. Saya tidak menerima apa-apa. Ya. Atau mungkin kita sudah berkorban begitu banyak secara materi, waktu kita, pikiran kita kepada pekerjaan Tuhan. Lalu kita katakan, Tuhan apa yang saya terima? Justru usaha saya jadi bangkrut. Justru hal-hal yang tidak saya inginkan, yang menyakitkan yang saya terima. Ya. Memang, jika kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka hadiah, upah kita, upah yang dimaksudkan dalam pikiran Tuhan, dalam perbuatan Tuhan seringkali ataupun bisa saja sama dengan pikiran kita, tapi bisa saja tidak. Sewaktu-waktu ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, sewaktu-waktu ada orang yang diberkati, ada orang yang datang berterima kasih. Ada orang yang diutus Tuhan untuk memberikan penghargaan bagi kita. Dan biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi harus ingat bahwa tidak selalu demikian. Terkadang memang Tuhan izinkan pahala yang harus kita terima, upah yang harus kita terima adalah penderitaan. Upah yang harus kita terima adalah hinaan. Dan ini banyak tidak dimengerti. Banyak orang mengatakan bahwa menjadi orang Kristen, menjadi pekerja Tuhan itu enak. Ya, tidak demikian. Mari kita lihat bagian firman Tuhan secara cermat. Ya, tidak selamanya demikian. Ya. Tetapi Allah tahu mana yang terbaik. Jika kita melakukan pekerjaan Tuhan dan kita menerima
hal-hal yang kita tidak inginkan, berarti itulah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Mengapa? Karena di balik penderitaan itu, di balik hinaan itu, di balik kesulitan itu, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang rancangkan untuk kita. Yang terakhir, hal yang berhubungan dengan kegiatan menanam dan menyiram. Yang ketiga, menanam dan menyiram, ya, baik yang menanam maupun yang menyiram, kita adalah kawan sekerja Allah. Ayat 9. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang yang bisa bekerja sama dan bersama-sama bekerja dalam suatu pekerjaan. Nah, terdapat kecenderungan untuk memilih siapa yang dapat bekerja sama dengan saya. Biasanya begitu. Dan siapa yang dapat bersama-sama bekerja dengan saya. Ya. Jadi siapa yang dapat bekerja sama dan sama-sama bisa bekerja dengan saya. Karena ada juga orang yang tidak bisa bekerja sama dengan kita. Ada juga orang yang tidak sama-sama bisa bersama-sama bekerja bersama kita. Ya. Nah, ini kecenderungan atau fenomena yang bisa saja terjadi. Ya. Di antara para hamba Tuhan, di antara orang percaya. Ya. Di antara jemaat Tuhan. Nah, kalimat kawan sekerja Allah tidak dimaksudkan bahwa Paulus dan Apolos adalah pribadi-pribadi yang memiliki hubungan pertemanan dengan Allah karena istilah kawan. Nah, ini harus kita hati-hati, ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia memang tidak terlihat, ya. Kami adalah kawan sekerja Allah, ya. Jadi seakan-akan bahwa Paulus dan Apolos berkawan dengan Allah. Jadi, nah, terkesan seperti Paulus, Apolos ini selevel dengan Allah. Tidak demikian. Nah, kita tidak selevel dengan Allah. Mengapa? Karena Allah adalah pribadi yang agung, yang hebat, yang luar biasa, yang suci, yang semuanya maha. Ya. Yang mulia, maha tahu, ya, maha bisa. Sedangkan kita adalah pribadi ciptaan Allah yang memiliki begitu banyak kelemahan dan keterbatasan. Nah, dalam konteks 1 Korintus 3 ayat 9 ini, istilah kawan sekerja atau sunergoi dari kata sunergos, ya. Ini sebetulnya memiliki arti memang kawan sekerja. Memang betul kita adalah pembantu atau kawan sekerja atau pembantu, ya, helper, ya. Dan namun ini kalau kita lihat ini adalah kata sifat. Ini tidak menunjukkan kepada bentuk noun. Kenapa saya men-share ini? Ibu-ibu, ini saya mengambilnya dari Bible Works, ya. Saya menggunakan Bible Works 7. Ini sumber dari Bible Works 7 yang saya tampilkan ini. Dan kita melihat dalam commentary atau tafsiran-tafsiran yang lain, ya, sesuai dengan konteks tentunya. Nah, di sana ada kata sifat. Nah, kalau nominatif itu subjek, ya, ibu-ibu. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa Paulus dan Apolos adalah pribadi yang memiliki sifat kawan sekerja. Ya. Sifat kawan sekerja atau sifat pembantu atau sifat penolong. Nah, artinya seorang pribadi yang rela melakukan atau menunjukkan ketulusan hatinya, kerelaan hatinya, ya, kerajinannya, penerimaannya, ketaatannya, kesetiaannya, ketepatannya dalam melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan sebagaimana sifat seorang kawan. Ya. Sifat seorang kawan sekerja tentunya, atau sifat seorang pembantu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pembantu akan melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Nah, ini yang ada dalam sifat yang dimunculkan oleh
Paulus maupun Apolos. Seorang pembantu haruslah menunjukkan sifat yang baik kepada tuannya. Sifat yang penuh hormat. Ya. Sifat atau tingkah laku yang menghormati tuannya. Ya. Sifat yang tunduk kepada tuannya. Seorang kawan sekerja haruslah memiliki sifat yang setia. Setia kepada kawannya. Ya. Kawan sekerjanya. Sabar terhadap kawan sekerjanya, penuh pengertian, penuh pengorbanan, dapat bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Nah, ini sebetulnya yang dimaksud dengan kawan sekerja Allah. Tidak dalam pengertian bahwa kita seakan-akan selevel dengan Allah dalam sebuah pekerjaan, tidak. Allah selalu berada pada posisi yang dihormati, yang diagungkan, yang dimuliakan oleh kita sebagai hamba Tuhan, oleh kita sebagai orang percaya, oleh kita sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Nah, dengan demikian, apa yang kita tanam, apa yang kita siram akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan pertumbuhan yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Kiranya penjelasan bagian firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua yang hadir hari ini, dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Ibu Pendeta Susan untuk renungan firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada kita semua. Dan selanjutnya kita akan foto bersama kepada Miss Cakra, kami persilakan. Oke, Ibu Mariana, baik Ibu-ibu yang terkasih, kita akan berfoto. Jangan lupa untuk membuka kameranya ya, dan membuat pose yang terbaik, serta membuat reaksi love hati seperti ini. Saya hitung dari sini, 1, 2, 3, cheers! Oke, satu slide lagi, 1, 2, 3, cheers! Oke, baik Ibu-ibu, terima kasih. Kembali ke Ibu Mariana. Ya, terima kasih Miss Cakra. Selanjutnya kita ada tanya jawab ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada dari penjelasan Ibu Susan yang kurang jelas, dan acara ini akan dipandu oleh Ibu Ime. Kepada Ibu Ime kami persilakan. Terima kasih Ibu Mariana, dan juga terima kasih Ibu Susan yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Puji Tuhan ya untuk firman Tuhan yang sudah dijelaskan. Kita akan masuk di dalam acara tanya jawab. Bila ibu-ibu semua yang ada di dalam Zoom ini ada memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada forum malam ini, boleh membuatnya di chat room atau boleh juga menghubungi WhatsApp yang dimiliki oleh grup kita. Apapun yang akan ditanyakan, kami persilahkan kepada ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, kalau sebelum saya menerima dari ibu-ibu yang ada di Zoom ini, di saya di dalam WA sudah ada pertanyaan, beberapa pertanyaan ini. Semoga ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nanti akan menambah perbendaharaan kita, perbendaharaan akan firman Tuhan yang bisa menjadi pegangan kita di dalam melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu pertanyaan seperti ini Ibu, bagaimana kita menghadapi para pemimpin gereja yang terkadang juga berbeda
pendapat satu sama lain, bahkan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah jemaat. Ini sering juga terjadi ya. Bagaimana sikap kita menghadapi jika hal seperti ini terjadi? Silakan Ibu Susan. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Simpel saja sebetulnya untuk bersikap dengan pemimpin yang berbeda pendapat dengan kita. Yang pertama, kita harus paham dulu bahwa sejak kejadian, ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan perbedaan di sana. Ya. Nah, kalau kita tidak paham ini, maka kita akan terus menuntut dan terus akan berharap bahwa akan ada kesamaan. Memang ketika Allah menciptakan manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Ya. Nah, di sana menunjukkan ada perbedaan sekalipun memang ada persamaan. Ya. Memang kalau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ya, 27 ayat 20 ya, 26 27, maka di sana memang tidak begitu muncul ya, tidak begitu muncul dalam bahasa Indonesia. Tetapi istilah perempuan dan laki-laki ini menunjukkan bahwa istilah wow itu ada kata dan. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu wow itu tidak hanya penghubung, tetapi juga wow itu menunjukkan memang kesejajaran. Dan dari istilah wow itu ada dua pribadi yang berbeda. Nah, dua pribadi yang berbeda. Memang ini menunjukkan laki-laki dan perempuan. Memang laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Tetapi ini tidak hanya menunjukkan kepada laki-laki dan perempuan karena di sana noun. Ini menunjukkan kepada pribadi dan pribadi seseorang dengan pribadi seseorang terdapat perbedaan. Jadi sejak awal kita harus punya konsep. Kita harus punya konsep. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda atau orang lain akan menjadi pribadi yang berbeda dengan kita. Tidak ada yang sama. Ibu-ibu coba angkat jempolnya. Di dalam diri kita sendiri pun terdapat perbedaan. Jempol kiri dan jempol kanan itu tidak sama, walaupun sama-sama jempol. Mata kita ini ada mata kiri, ada mata kanan, ini tidak sama, walaupun sama-sama mata. Ya, berbeda, semuanya berbeda. Lengan kiri dan lengan kanan ini berbeda. Jadi dalam diri kita sendiri pun ada perbedaan. Nah, ini harus kita paham dulu. Ya, sebelum kita mengerti tentang pribadi orang lain, kita harus paham dulu akan adanya perbedaan. Dan inilah yang disampaikan Rasul Paulus di jemaat Korintus. Nah, kenapa di jemaat Korintus terjadi terus perselisihan? Karena mereka tidak memahami bahwa sejak awal Allah sudah menciptakan perbedaan itu. Ada perbedaan. Nah, tidak hanya dengan pemimpin gereja ya, tidak hanya dengan pemimpin gereja. Di dalam rumah tangga, ya kita yang sudah berkeluarga, saya 22 tahun lebih dalam pernikahan, sekalipun sama-sama hamba Tuhan, sekalipun sama-sama dari sekolah teologi, sama-sama dari satu alma mater, sama-sama menerima pendidikan, pembentukan, konsep-konsep yang sama, tetap saja ada perbedaan. Nah, jika kita tidak paham ini bahwa perbedaan itu memang sudah ada sejak awal, ya, dan itu sudah diciptakan oleh Allah. Apa yang sudah diciptakan oleh Allah? Jika kita tidak mampu menerima, kita akan terus terbentur. Ya, karena itu terima perbedaan itu, ya. Terima paham itu. Oke, saya berbeda. Ya. Nah, dalam diri setiap orang, Allah memberikan kemampuan. Ya. Allah memberikan kemampuan. Dan kemampuan, baik kemampuan berpikir maupun kemampuan dalam skill itu tidak selalu sama. Terdapat perbedaan. Nah, dalam banyak hal akan terdapat perbedaan. Diri kita dan diri orang lain. Kita yang dipimpin dan pimpinan gereja. Nah, tidak selalu punya konsep yang sama. Tidak selalu punya paham yang sama. Nah,
Jadi sebetulnya harus kita paham bahwa perbedaan itu biasa. Dan Allah izinkan itu terjadi. Terima saja dulu. Terima saja. Namun tidak berarti bahwa kita tidak bisa memberikan usulan. Kita tidak berarti bahwa kita menutup diri untuk tidak mengambil bagian dalam sebuah perencanaan atau dalam tidak memberikan ide, tidak demikian. Ya. Orang yang dewasa rohani akan selalu bersikap pertama, menerima perbedaan itu. Yang kedua, lapang dada jika usulnya, idenya, keinginannya tidak diterima. Mengapa demikian? Pada satu waktu, kalau memang itu ide kita, usul kita, pendapat kita, memang itu dari Tuhan, pada satu waktu mereka akan melakukannya. Ya ini terjadi hampir di semua pelayanan Kristiani. Ya, di dalam pelayanan kami juga seperti itu. Dengan para pimpinan kami memimpin di gereja Kristen Injili Indonesia Bandung. Tetapi di atas kami ada sinode, ya, ada sinode. Dan semua kebijakan-kebijakan itu semua ditentukan, diambil dari sinode. Dan terkadang memang kebijakan-kebijakan yang dari atas itu tidak cocok dengan kebijakan secara lokal. Ya. Namun tidak berarti ini menyurutkan akan kerja keras kita, menyurutkan akan giatnya pelayanan kita, tidak. Ya, tidak. Tidak berarti ini membuat kita mundur. Ya. Biarkan saja kalau memang pendapat kita tidak diterima, itu biasa. Ya, itu biasa. Bagi orang yang sudah beres dengan diri sendiri, maka itu tidak akan menjadi masalah untuknya. Ya. Sudah merdeka dengan dirinya sendiri, itu tidak akan menjadi masalah. Karena itu kita perlu untuk bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan. Di Korintus, mengapa banyak terjadi perpecahan, perselisihan? Karena begitu banyak perbedaan, begitu banyak karunia yang Tuhan berikan kepada mereka di jemaat Korintus. Ada yang karunia, ada yang berbahasa roh, ada yang mengajar, ada karunia banyak karunia ya, memimpin. Nah, di dalam karunia-karunia itu tentu tidak semua punya ide yang sama, ya. Nah, karena itu bagaimana bisa menerima perbedaan, bagaimana bisa menampilkan diri sebagai seorang yang dewasa secara rohani, ya, dengan menerima perbedaan itu. Jadi apa sikap kita? Yang pertama, tadi saya sudah katakan, pahami firman Tuhan. Ya, kita dapat bersikap kalau kita mengerti firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita sudah paham tentang firman Tuhan bahwa perbedaan memang Tuhan ciptakan, ya, memang tetap akan perbedaan sampai kita mati tetap akan ada, ya. Sampai Tuhan itu datang tetap akan ada perbedaan, ya. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang memiliki pribadi yang dewasa secara rohani. Oke, gak masalah. Kamu punya pandangan seperti itu, saya punya pandangan seperti ini. Ya, tidak masalah. Ide saya tidak diterima, pandangan saya tidak diterima, tidak masalah, tidak jadi masalah. Dan orang yang dewasa secara rohani pasti dia akan selalu menjaga hati nuraninya untuk tetap bersih. Jangan merasa tersinggung karena pendapatnya tidak diterima. Ya. Jangan merasa kecil hati. Ya. Biasa saja, tidak masalah. Ya. Karena konsep penerimaan diri kita itu, ya, bukan harus kepada orang lain, tidak. Penerimaan diri, kita harus punya konsep bahwa penerimaan diri kita
itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang menerima diri kita. Oke, kita berbeda tidak masalah. Kamu tidak terima saya dengan pendapat saya tidak masalah. Tetapi ini tidak akan menjadi satu sekat. Banyak orang yang karena tidak punya karena tidak dewasa secara rohani, perbedaan itu membuat dia kecil hati, tawar hati, menjadi kesal, menjadi hubungan tidak baik. Tidak demikian. Tidak demikian. Sama saja sebetulnya dengan perbedaan yang terjadi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Ya, akan selalu ada perbedaan. Akan selalu ada perbedaan. Tetapi justru bagaimana kita dengan kesabaran, bagaimana dengan sikap hati nurani yang murni, ya, bagaimana dengan konsep penerimaan yang benar, itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita, baik dengan suami maupun dengan anak-anak, ataupun dengan orang lain, ataupun dengan pimpinan kita. Ya. Gimana? Apakah kurang jelas? Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Intinya berarti kita harus lapang dada dan bisa menerima perbedaan yang sudah Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kita ya Bu. Amin. Semoga penjelasannya bisa diterima oleh Ibu yang memberikan pertanyaan itu tadi. Dan masih ada banyak pertanyaan di chatroom kita ini Ibu. Saya akan silakan lagi. Di dalam gereja, apa kegiatan yang termasuk menanam dan apa yang termasuk menyiram? Oh, iya. Baik. Di dalam gereja, kalau kita ini kan menanam analogi ya, maksudnya analogi penggambaran Paulus. Analogi itu penggambaran, ya. Jadi sebetulnya yang kita tanam di gereja itu satu pelayanan yang memiliki kaitannya dengan Injil, dengan kabar baik. Ya. Ada banyak hal contoh yang bisa kita tanam dalam gereja. Ya. Pertama, menanam pengajaran. Ya. Menanam pengajaran. Sebagai hamba Tuhan, ini hal yang paling penting. Mengapa? Pengajaran itu harus ditanam benar-benar di dalam jemaat Tuhan. Karena jika pengajaran yang saya maksudkan adalah firman Tuhan ya. Ya, firman Tuhan. Jadi salah satu contoh adalah di dalam gereja yang harus ditanam adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan disampaikan secara benar, firman Tuhan disampaikan secara jelas dan dapat dimengerti, dan firman Tuhan yang disampaikan itu tidak hanya disampaikan begitu saja. Nah, bagaimana kita bisa menjadi bagian untuk menyiram firman Tuhan itu? Tentu dengan doa. Kita berdoa, apa yang kita tanam yaitu firman Tuhan itu akan bertumbuh. Dan bagaimana memeliharanya? Nah, tentu memelihara firman Tuhan itu tidak datang dari luar saja, tidak. Ya, cara memelihara firman Tuhan ya di dalam jemaat, tidak hanya jemaat itu yang harus berupaya memelihara firman Tuhan dengan melakukan persekutuan dengan Tuhan, ya, berhubungan atau memiliki keintiman dengan Tuhan. Tidak hanya mereka, tetapi kita sebagai pemberita Injil, ya, kita sebagai pemberita Injil punya andil yang tidak kalah penting dalam memberikan penyiraman dalam tanda kutip ya, memelihara firman Tuhan itu. Dengan apa? Kita yang sudah memberitakan Injil itu kita harus melakukannya lebih dahulu. Ketika kita beritakan firman Tuhan, kita memberitakan tentang, saya ambil contoh, kita memberitakan tentang
tentang kasih. Nah, saya ambil contoh. Kita memberitakan tentang kasih, kita tanam ya pengajaran tentang kasih. Ya, kasih itu harus sabar. Kasih itu harus lemah lembut, ya, dan sebagainya seperti ada dalam 1 Korintus 13, ya. Tetapi kita sudah menanam, lalu kita tidak menyiram. Dengan cara apa? Kita sendiri nggak melakukan kasih itu. Kita sendiri tidak merefleksikan, tidak menyatakan tanda-tanda dari kasih itu yang bisa dilihat oleh jemaat Tuhan. Maka ini sebetulnya menjadi titik awas bagi kita. Kenapa? Karena jemaat akan katakan begini, dia aja nggak bisa melakukan, hamba Tuhan, apalagi saya sebagai jemaat. Nah, kalau sudah ada perkataan seperti itu, nah ini tanda-tanda kematian. Ya, tanda-tanda kematian. Kenapa? Karena kita sendiri, kita menanam, tetapi kita tidak mampu memelihara firman itu dalam hidup kita. Jadi, kita sebagai pekerja Tuhan, apa yang kita tanam, ya, apa yang kita beritakan kasih, atau yang kita beritakan tentang saling memberi atau saling memperhatikan, ya, atau yang kita beritakan tentang sifat-sifat, bagaimana sifat-sifat seseorang, ya, yang sudah lahir baru. Ya. Jika kita sudah memberitakan tetapi kita tidak memberikan indikasi dari apa yang kita sudah beritakan dengan hidup kita sendiri, maka ini akan menyulitkan dalam pertumbuhan. Ya. Jemaat akan lihat. Jemaat akan lihat hamba Tuhannya begitu. Ya. Nah, hamba Tuhan itu sebagai figur. Ya. Hamba Tuhan itu sebagai figur. Karena itulah sebabnya dari awal saya sudah katakan bahwa baik menanam maupun yang menyiram ini nggak bisa dipisahkan. Dua bagian yang sama. Ya. Dua bagian yang sama yang harus selalu ada. Apa yang kita tanam haruslah kita siram. Ya. Apa yang kita sudah beritakan ya harus kita jaga. Cara menjaganya, kita tidak hanya menuntut jemaat harus melakukan, enggak, tapi jemaat harus melihat dari diri kita sendiri, dari pemberita itu sendiri. Karena kita adalah figur. Kita adalah figur. Terkadang pertumbuhan jemaat itu ini pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa menjadi bisa juga menjadi berkat untuk ibu-ibu semua. Apa yang ditampilkan oleh seorang hamba Tuhan itu besar sekali pengaruhnya kepada kehidupan jemaat. Ya. Kalau seorang hamba Tuhan tidak penuh dengan kasih, maka jemaatnya tidak akan bisa melakukan saling mengasihi. Karena mereka tidak melihat Tuhan. Jemaat itu tidak melihat Tuhan. Jemaat itu melihat kita, hamba Tuhan. Jemaat itu melihat kita, hamba Tuhan. Atau jemaat yang lain melihat kita, orang percaya. Ya. Mereka tidak melihat Tuhan. Dan kita yang adalah orang percaya ini, kita adalah alat Tuhan untuk menyatakan apa yang sudah kita sampaikan. Jadi bagaimana cara memeliharanya? Ya tentu tidak hanya dituntut jemaat itu sendiri yang harus memelihara pengajaran itu yang kita sampaikan, tidak. Tetapi juga kita, tampilan hidup kita sangat mempengaruhi, tampilan sifat kita sangat mempengaruhi kehidupan jemaat untuk mereka paham. Yang saya amati dari beberapa gereja ya, Palembang, kami pernah di Palembang, ya GKI KM 14 Palembang, lalu kami pernah di Lubuk Linggau, GKI Lubuk Linggau,
lalu kami pernah di Kepahyang, GKI Kepahyang, dan pernah di sini. Yang saya amati bahwa pengajaran itu akan terpelihara, ya, pengajaran itu akan terpelihara, memang betul dengan doa. Tetapi pengajaran itu akan terpelihara juga jika jemaat itu melihat bukti nyata dengan mata mereka sendiri. Ya. Hamba Tuhan yang menyampaikan pengajaran ini juga melakukan. Dan lihat kehidupan hamba Tuhan yang melakukan pengajaran yang disampaikan, kehidupannya bertumbuh, sifatnya berubah dan sebagainya, dan itu akan mempengaruhi. Ya. Jadi memang kita yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menanam kebenaran itu. Apa yang harus kita tanam? Kebenaran firman Tuhan. Ya, menanam kebenaran firman Tuhan ada banyak. Apa yang harus kita tanam di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada banyak. Ya, ada banyak hal. Apakah itu dengan hal-hal yang praktis? Apakah itu dengan membuat sesuatu yang nyata dalam kehidupan jemaat? Ya, banyak. Ya. Gimana? Apakah kurang? Oke, Ibu, sudah panjang lebar ya. Semoga yang mendengar kita semua bisa mengerti, bisa menerima. Berhubung karena waktu kita sudah agak larut, maka mungkin kita akan mengakhiri. Tapi ada nih, saya lihat di chat room ada satu pertanyaan, Bu, yang Silakan. penting kayaknya ini ya, dari Ibu Masri Desaragi. Untuk menabur dan menanam harus ada pengetahuan. Bagaimana pelayanan kita kalau kita bukan sekolah Alkitab, tapi kita menjadi pelayan di gereja, Ibu. Buat ibu-ibu yang lain yang ada pertanyaan di sini, kita akan tampung. Nanti kita mungkin bisa dari tim JLFI akan menjawab ya Ibu. Jadi jangan khawatir, ini pertanyaan kita akan tampung dulu, nanti kita akan japri ibu-ibu yang sudah memberikan pertanyaan di chatroom. Silahkan Ibu Susan untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Iya. Baik. Ini pertanyaan yang sangat baik. Saya minta diulangi sekali lagi biar kita konsen untuk terakhir kali ini. Ya. Untuk menabur dan menanam harus ada pengetahuan. Bagaimana pelayanan kita kalau kita bukan sekolah Alkitab, tapi kita menjadi pelayan di gereja. Demikian. Iya, ini menjadi perhatian untuk semua kita ya. Ya, memang harus ada pengetahuan. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagi ibu-ibu yang tidak belajar Alkitab, ya, tidak belajar di sekolah teologi maksudnya kan? Nah, belajar kan ada banyak macam ya, ada formal, ada informal, ada yang harus duduk untuk kuliah, ada yang tidak. Tetapi di dalam satu jemaat, nah ini menjadi tanggung jawab seorang gembala. Seorang gembala sidang maksudnya, seperti kami, gembala sidang pendeta, harus melengkapi kawan sekerjanya dengan pengetahuan Alkitab. Itulah sebabnya di dalam gereja, bagi pelayan gereja yang tidak punya pengetahuan tentang Alkitab tetapi ingin melayani, ya, seharusnya hamba Tuhan yang ada di dalam gereja itu harusnya dia membuat seperti kelompok atau sel. Kalau di dalam saya tidak mengerti kalau di tempat lain. Kalau di GKI itu biasanya sermon ya. Ada sermon. Nah, di dalam sermon itu biasanya para penatua, para majelis itu kumpul dan mereka dibekali dengan firman Tuhan yang akan mereka sampaikan ketika mereka melayani, ya. Jadi ada di sermon itu, biasa kalau di GKI, seluruh jajaran GKI setiap minggu sudah
bagian firman Tuhan dan tema itu sudah ditentukan oleh sinode, jadi tinggal kami sebagai hamba Tuhan yang menjelaskan. Nah, biasanya ada penatua atau jemaat yang terlibat dalam pelayanan, tetapi mereka tidak belajar tentang teologi di STT. Nah, pendeta harus menyiapkan mereka. Pendeta yang harus menyiapkan mereka. Jadi firman Tuhan yang akan ditabur, yang akan disampaikan, itu sudah dibahas lebih dulu di dalam satu kelompok kemajelisan, kepenatuaan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Karena kalau di kami itu gereja itu tidak hanya satu saja ya, ada pos PI-nya. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, mereka harus dikali dulu. Jadi firman Tuhan itu yang dijelaskan dulu, harus diterangkan dulu, ini maksudnya ini maksudnya ini bicara tentang ini, bagaimana supaya tujuan firman Tuhan ini bisa tercapai. Jadi harus dibicarakan, didiskusikan lebih dulu dengan pendeta sebagai pembimbing. Ya. Dan mungkin tidak hanya itu, ibu-ibu yang punya kerinduan untuk melayani, tentu harus, jika pendetanya tidak melakukan itu, berarti harus ada upaya sendiri. Upaya sendiri untuk mencari tahu dengan membaca buku-buku, itu sekarang ini kan ada ya Alkitab penuntun, ya, ada yang namanya Alkitab penuntun. Nah, ibu-ibu bisa baca itu saja sudah cukup ya, menurut saya. Ya. Dan mungkin kalau ada buku-buku yang lain, ibu-ibu bisa membaca yang buku-buku teologi ya, kan banyak ya dijual. Itu saja. Oke, Ibu Susan, terima kasih banyak sudah penjelasannya ya. Semoga ibu-ibu yang masih memiliki hati untuk melayani Tuhan jangan berkecil hati. Banyak caranya. Baik ibu-ibu sekalian, kita akan meminta Ibu Roska ya dari tim JLFI yang akan merangkum semuanya. Kepada Ibu Roska kami persilahkan. Ya, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih Ibu Susan yang telah memaparkan ya indahnya firman Tuhan. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Nah, baiklah kita ibu-ibu yang ada di Zoom ini, mari kita melayani Tuhan dengan cara menanam, dengan cara menyiram, pertama sekali lewat kita, lewat hidup kita ini. Tanpa kata-kata pun, hanya dengan kesaksian kita sebagai pencinta Yesus, orang lain sudah dilayani. Nah, bagaimana kita yang tidak berlatar belakang teologi untuk melayani firman Tuhan? Kita adalah firman Tuhan. Yang tertulis itu ada dalam hati kita. Dan work it out. Pancarkan itu dalam hidup kita ibu-ibu. Dengan cara begini, kita sudah melayani Tuhan. Dan yang paling penting, kalau kita sudah mengerti Injil Kristus itu, saksikan bagaimana Kristus telah menebus kita, membebaskan kita, memberikan masa depan yang cerah untuk kita, surga yang bakal. Saksikan itu. Ini pun adalah salah satu cara kita melayani Tuhan di gereja, di rumah, di komunitas, everywhere you go. Karena itu, tetap kita semangat. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi yang penting God, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kalau ada pertumbuhan, berarti ada apa? Nyawa, ada kehidupan. Nah, karena itu ibu-ibu semangat terus ya, belajar terus, gali terus firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Ibu Susan yang sudah melayani kita malam hari ini. Kita kembalikan kepada Ibu Ime. Terima kasih untuk firman-Nya, untuk rangkumannya.
mari kita lebih semangat lagi dalam melayani Tuhan ya. Hati kita, semangat kita yang akan menjadi pemberitaan yang sebenarnya. Oke, kita akan kembalikan ke Ibu Mariana. Silakan Ibu Mariana. Terima kasih Ibu Ime. Selanjutnya kita akan melihat video pengumuman. Kepada Miss Yulia kami persilakan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Miss Yulia. Selanjutnya kita akan bernyanyi satu lagu pujian di tengah ombak. Silakan.